Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede. Perkenalkan, nama saya Sikoria, saya mahasiswa Asas Sarjana IBDC Cirebon. Bermaksud mewawancarai Bapak terkait program BKK yang akan saya teliti di tesis saya kali ini. Mungkin perkenalan dulu Pak, nama lengkap Bapak siapa Pak? Nama lengkap Dede Nurjaman. Tanggal lahir? Tanggal lahir Cirebon 7 Juli 1993. Pendidikan terakhir sarjana S1 Strata 1, jabatan di sini sebagai guru dan sekretaris Bursa Kerja Khusus SMK Al-Jabar. Alamatnya di mana Pak? Alamat sekarang di Domdong Wetan, Kecamatan Gebang. Tempat wawancara di kantor BKK. Hari Hari Kamis 27 Juli 2023 pukul 13. pukul 13. Terima kasih ibunya Pak atas waktunya. Jadi terkait dengan judul tesis saya akan menanyakan manajemen program bursa kerja. Secara umum dulu gambaran tentang BKK apa sih Pak di sini? Secara struktural, secara umum BKK itu Bursa Kerja Khusus berarti bertujuan untuk menyalurkan segala bentuk pekerjaan melalui grup media sosial untuk para alumni, bagi mereka yang siap untuk bekerja, kuliah, kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu gambaran umumnya. Lalu Lalu ada berapa macam program yang ada di sini? kalau program terstruktur untuk BKK itu dari mulai kelas 12. Di kelas 12 itu ada dikatakan sebagai pelatihan psikotes dan wawancara menuju dunia kerja. Itu untuk di kelas 12. Setelah menjadi alumni, anak punya basic psikotes dan wawancara itu untuk persiapan kerja. Jadi anak punya asal bekal ketika untuk mengajukan lamaran ke perusahaan. Itu program pertama ya. Ada lagi Pak selain itu program? Untuk selanjutnya paling info lowongan kerja ke para alumni melalui media sosial, grup WhatsApp, komunitas alumni Al-Jabar dan masih banyak lainnya. Ada 1 atau 2 atau 5 program yang ada di sini. Kalau yang dari kelas 10 Dari kelas 10 paling dari kami nggak ada, paling dipersiapkan itu kelas 12. Salah satunya tadi untuk persiapan psikotes dan wawancara untuk kerja, ada terus pelatihan praktek komputer, karena sekarang kan dunia industri segala-galanya menggunakan komputerisasi dan media. Gitu. Makanya untuk pengeseran atau penginformasian info lowongan kerja pun menggunakan media sosial. Oh iya, sudah canggih ya Pak? Sekarang udah canggih Pak, kayak dulu. Kita bawa lamaran ke Cikarang, jalan nyari info. Sekarang mah udah canggih media sosial. Nah, jadi berarti yang intinya sih ada 2 program itu untuk kelas 12. Ya. Kalau untuk kelas 10-11 ya? Kelas 10-11 di luar ranah BKK, karena bursa kerja kan dikhususkan bagi anak kelas 12 dan alumni yang ingin bekerja. Dan untuk kelas 10 BKK enggak ada program tersebut. Yang itu yang saya dengar yang bukan alumni sini pada bikin kartu kuning ke sini tuh. Oh, untuk bikin kartu kuning itu masuk program BKK juga? Bukan. Kalau bikin kartu kuning gini, biasanya antara bulan April dan Mei itu kan salah satu kelulusan surat SKL, surat keterangan lulus keluar. Otomatis di Disnaker dikerucuk penuh. Ada surat edaran dari Disnaker boleh mengkolektifkan kartu kuning di BKK. Tadi tetap secara kolektif kami bikin di Disnaker. Nah, ketika sudah keluar ijazah, terus Disnaker udah mulai sepi, surat edaran tersebut dicabut, segala sesuatunya harus langsung ke kantor. Untuk kartu kuning. Jadi secara kolektif cuma kolektif doang. Nah, itu surat edaran dari Disnakernya. Yang terbaru itu? Iya, yang terbaru. Kalau sebelumnya mah memang memfasilitasi ya? Memfasilitasi dulu. Memfasilitasi. Kan mesti offline. Sekarang udah online, wajib ke sana supaya keterserapan tenaga kerja khususnya di Kabupaten Cirebon itu kedata oleh Disnaker dan bisa dilaporkan ke Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker. Apakah di sini ada linknya Pak? Link untuk
pembuatan kartu kuning dikasih linknya, berarti masih bisa memfasilitasi. Cuma secara online, tapi untuk fisik buktinya Tetap bikinnya di Snaker. Oh iya. Dek, punten deh fotoin dari berbagai arah ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya, untuk iya yang berbagai arah landscape. Ya. Untuk program tadi yang BKK itu bagaimana tahapan rencanaannya Pak? Tahapan perencanaan untuk program BKK itu dalam segi apa dulu nih? Perencanaan itu kan bikin program apa aja yang akan dilakukan gitu. Kemudian Kalau program mengenai lowongan kerja itu kita tidak bisa langsung dibuka lowongan kerja, tidak. Segala bentuk lowongan kerja itu kan yang mengajukan dari forum BKK kabupaten maupun forum BKK provinsi. Terus kita mengajukan ke perusahaan. Contoh kayak kemarin itu dari forum kami, forum Kabupaten Cirebon membuka lowongan kerja untuk ke PT Yamaha Manufaktur Yamaha 1 dan bertempat di SMK Mandiri Kedaung. Nah, di Jalan Tuparem. Berarti kan kita mengajukan dulu untuk secara struktural hari ini PT ini nggak bisa. Kita harus sesuai dengan agenda yang dibuat oleh PT yang diajukan untuk informasi tes. Oh, iya. Perencanaan untuk yang sisi lainnya gimana Pak? Misalkan penganggaran dan lain-lain itu. Penganggaran. Pembagian tugas kan suka ada organ. Kalau penganggaran BKK sendiri kan itu sudah tercantum dalam FKKS, Forum Komunikasi Kepala Sekolah itu ada, di KCT pun kantor kepala dinas tingkat 10 pun ada. Ada segala sesuatu dari BKK nih butuh komputer, kita tinggal ajukan ke kepala sekolah adalah komputer. Berarti sekolah mendukung sekali. Karena itu sudah salah satu programnya dari kepala cabang dinas, sudah ada BKK dan semuanya untuk tingkatan SMK, SLTA itu wajib ada BKK khususnya SMK. Dari berbagai angle. Apa foto. Lalu tahap persiapannya seperti apa Pak? Persiapan sebelum tes psikotes berarti kan tahapannya mulai dari kami selaku Pusat Kerja Khusus SMK Jabar mengeser informasi lowongan kerja ke beberapa media sosial, ke Facebook, Instagram maupun ke grup para alumni. Dan dari informasi tersebut kan alumni bisa mengetahui oh ada lowongan kerja nih, silakan daftar. Berarti daftar langsung ke PKK dan kami input data, kami ajukan ke pihak penyelenggara penentuan sebagai salah satu tempat dan waktu tes. Karena beberapa itu menggunakan badge. Dari sebelah sini. Foto ini. Badge. Ini contoh kemarin untuk penyelenggaraan tes Yamaha. Mana ya? Untuk Grandmaster BKK sendiri ada ya Pak? Grandmaster program kerja, baik itu dari taraf perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan evaluasi itu ada semua di buku panduan atau di laporan atau gimana gitu? Secara ini sih untuk BKK kan independennya, karena BKK itu kan aslinya naungan dari Dinas Tenaga Kerja, bukan dari sekolah. Tapi kan BKK di Snaker ini dinaungi oleh sekolah dan bertempat di sekolah. Apakah setiap SMK pasti ada BKK-nya atau tidak? Semua SMK pasti ada BKK-nya. Semua SMK. Tapi dalam tanda kutip aktif dan tidak aktif. Semua pasti ada. Kalau di sini sudah aktif berapa tahun Pak? Atau dari pertama? Dari tahun sesuai logonya mana ya? Komputer aja Pak. Mati lampu. Udah deh, ya, kasih deh, cuma lihat. Ya bagus. Kasih ya. Kalau dari logonya itu terbentuk dari mulai tahun 2024. Terus
secara pendaftaran 2004 atau 2024? 2004. 2004. Berarti udah 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Di sini kan 2004. 2004. Udah lama ya. Lama. Sudah aktif dari sejak berdirinya. Berarti tahun 2004? 2004. Karena dulu itu kan salah satunya juga dari setiap sekolah pasti kan ada akreditasi. Dari akreditasi tersebut kan ada untuk penyaluran tingkat alumni. Alumninya outputnya kemana nih? Yang udah kerja kemana nih? Atau yang kuliah atau yang berwirausaha? Kami selaku BKK menginput semua itu. Tapi khususnya untuk yang bekerja, untuk yang kuliah ataupun yang berwirausaha itu di luar tanggung jawab dari BKK. Cuma sekedar penginputan data doang. Itu tahap perencanaannya Pak. Terus bagaimana untuk perencanaan dalam mengoptimalisasi mutu lulusannya Pak? Tadi saya dengar ada diklat gitu ya. Pendidikan dan latihan Perencanaannya itu bagaimana? itu langsung oleh PT Self Revolution dari Bandung. Salah satu PT Self Revolution itu salah satu owner atau salah satu kasarnya dulu mah yayasan nggak tahu sekarang disebutnya apa, yang sering mengetes beberapa perusahaan, salah satunya Toyota Manufaktur. Bekerja sama dengan itu. Tapi sekarang buat PT sendiri untuk tingkat satuan pendidikan SMK mengenai tata cara wawancara dan tes psikotes persiapan untuk bekerja. Itu dari PT itu apakah setiap SMK kerja sama dengan itu apa enggak? Hanya di sini aja. Mungkin hanya di sini aja atau mungkin ada beberapa perusahaan lain, kami kurang tahu. Apakah ada imbas yang positif? Imbas yang positif dalam arti ketika anak tes dia tidak bingung nih apa yang harus dikerjakan, karena ketika kita psikotes itu ada yang dinamakan krepelin, TU5, rapi kostik, terus warteg tes dan masih banyak lainnya mengenai tes psikotes untuk dunia kerja. Dan itu yang sudah dilatih oleh PT Self Revolution itu hampir berapa persen diterima itu Pak? Untuk yang diterima perusahaan-perusahaan besar itu, karena mungkin contoh untuk PT Toyota itu maksimal kan Toyota ingin mengetes di Cirebon nih. Toyota ingin tes di Cirebon minimal kita harus menyediakan maksimal minimal calon peserta itu 7.000 peserta. Nah dari 7.000 peserta itu yang lulus paling cuma di bawah 200. Berarti yang 6.800-nya gagal. Nah dari 200 tersebut ada aja lah dari 100 yang Aljabar kirim 2 atau 3. Berarti 0, sekian persen. Itu untuk perusahaan gede. Untuk perusahaan yang biasa kerjasama dengan Aljabar, khususnya PT CMCO, itu hampir alumni Aljabar per tahun itu kurang lebihnya 50-60% yang lulus. Berarti sangat optimal sekali ya. Salah satu membantu lah. Membantu ya. Anak tidak kosong, anak tidak terlalu bingung nih mau diapain soal ini. Bisa menambah skill mereka ya Pak. Tadi untuk perencanaan prosedur BKK dalam menyalurkan lulusannya ke dunia kerja setelah disampaikan di medsos, suara-suaranya itu benar-benar dibimbing sampai lulus sampai ke perusahaannya tuh. Ketika sudah di-share di media sosial dan anak mendapatkan informasi lowongan kerja, anak otomatis daftar nih ke BKK. Nah, daftar ke BKK itu kan anak ngisi formulir, ngisi datanya, ngisi tanggal lahir, nama, alamat, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Semua terkumpul, kami kirim ke perusahaan. Aljabar ada 50 pesertanya untuk tes hari ini. Berarti dari sananya, dari perusahaannya tinggal menyesuaikan tempat dan waktu. Ini contoh yang kemarin di yang Yamaha kemarin ini. Hari Rabu kemarin Aljabar ternyata kebagian batch nanti kirim aja ya. Oh iya. Ke bagian batch 2, sesi 2 jam 09 sampai 30. Dengan SMK Ulil Albab, SMK Bibak, SMK Islamic Center dan SMK PPUK Kesik. Ini di hari Rabu.
Berarti untuk tes Yamaha ini aljabar kebagian sesi 2 jam setengah 10. Berarti ada alumni yang diterima ya. Ada aja dari sekian banyak. Biasa. Berarti persentasenya 60% ya. Itu untuk beberapa perusahaan yang dikatakan kurang bonafit lah. Tapi dikatakan bukan kurang bonafit, pabrik-pabrik vendor. Vendor ya. Pabrik-pabrik vendor. Oke. Selanjutnya untuk pengorganisasian nih Pak, bagaimana struktur organisasi kepengurusan? Apakah sebelumnya ada persiapan tentang job description-nya, tugas bendahara gimana, tugas staf gimana, tugas ketua gimana, maksudnya ada persiapan semacam itu nggak untuk perencanaan pengorganisasian? Pengorganisasian itu dari Yang nentuin siapa? Apakah sekolah, Pak? yang nentuin tetap sekolah. Atau sekolah? Nah, karena apa ya? Pada kenyataannya saya sendiri yang bekerja. Pada kenyataannya sih ya nama cuma sekedar nama tetap ada dan tupoksinya ada. Tupoksinya ada untuk ketua, untuk sekretaris, untuk bendahara, untuk bagian media sosial, bagian penerima data sebenarnya ada, tapi pada kenyataannya lain. Oh, masih pada dan semua, dihandle semua. Pak Ketua sih selalu ada di hari apa, Pak? Pak Dodo ya? Pak Dodo itu karena dia PNS jarang sih. Sekarang via HP aja kalau komunikasi. Pak ada lowongan kerja nih, Pak ada lowongan kerja nih. Terus peran kepala sekolah sendiri gimana? Peran kepala sekolah untuk BKK cukup baik, salah satunya menyediakan tempat ini, memberikan sarana dan prasarana, ada komputer, ada printer, ada sound system yang bisa membantu ketika pengetesan maupun penginputan data ketika Fasilitasnya anak lengkap. dibilang lengkap. Lengkap, ini standar ya, bahkan lebih. Kemudian apakah ada koordinasi BKK dengan stakeholder yang ada di SMK Aljabar dalam meningkatkan mutu? Tadi kan dengan itu ya, dengan PT Self Regulation. Nah, sekarang kalau dengan stakeholder di SMK sendiri ada nggak? Berarti hubungannya dengan Meningkatkan mutu skill anak kan? dan Hubin ya. Iya, untuk meningkatkan mutu lulusannya ada nggak? Untuk peningkatan mutu lulusan salah satunya berarti berkaitan dengan si anak ketika kelas 12 mereka ada dinamakan prakerin atau praktek kerja industri. Berarti di kelas 11 itu ketika anak prakerin, praktek kerja Indonesia, anak tahu nih dunia kerja ini seperti ini. Untuk mempersiapkan ketika nanti lulus siap untuk bekerja. Saya pernah bekerja, saya pernah tahu industri itu seperti ini. Di kelas 11 11 ya? di kelas 11. Kalau di kelas 10-nya? Di kelas 10 masih polos, saya nggak ada kegiatan apa-apa. Yang itu sih misalkan Paling LDKS, MPLS, kelas 10 sih kebanyakan. selain prakerin apa sih? PPL tuh PPL? PPL namanya dulu. PPL diganti PKL, diganti prakerin. Oh iya, Beda kurikulum, beda nama. Seperti itu juga ya? Seperti itu juga. Oh, namanya sekarang prakerin. Prakerin praktek kerja industri. Kalau kelas 10-nya berarti kayak semacam kunjungan ke industri-industri di kelas berapa itu? Kunjungan industri berarti masuk study tour ya? Kunjungan ke industri ya. Berarti kunjungan industri itu iya kami di kelas 10 semester 2 itu biasanya ada agenda untuk kunjungan industri. Memperkenalkan anak bahwa pabrik itu seperti ini. Metode masuknya seperti ini, jalur masuknya ada, safety-nya harus benar-benar safety karena pabrik itu menggunakan rata-rata mesin. Berarti kunjungan industri kelas 10, praktek di industri kelas 12, kelas 11, mulai kerjanya di kelas 12 sampai mereka menjadi alumni. Berarti emang berkesinambungan ya. Ya, itu koordinasi dengan stakeholder yang ada di SMK sini ya. Berarti hubungan dengan hubungan industri. Iya. Berarti itu mah tidak masuk program utama dari BKK ya? Enggak, cuma sekedar membantu. Pak, kami butuh perusahaan untuk kunjungan industri. Kami bantu, nanti konfirmasi dengan beberapa perusahaan yang untuk siap. Berarti koordinasinya berjalan dengan ya, lancar lah. Lancar. Oke. Tahap pelaksanaannya nih Pak. Tadi ada 2 program ya. Satu ya? Satu ada berapa program tadi? 1 apa 2 maksudnya? Kartu kuning termasuk program kan Pak? Kartu kuning itu beberapa SMK yang ingin menyediakan, enggak pun enggak apa-apa karena surat edarannya tidak memaksa, cuma sekedar mengkolektif
digunakan bagi yang ingin membuat AK1 atau kartu pencakar. Pencakar. Jadi itu bukan masuk program BKK, Bukan. hanya fasilitas pelayanan aja. Pelayanan membantu dinas terkait untuk supaya tidak membludak di kantornya. Tidak terlaksana pun tidak apa-apa. Jadi intinya cuma satu berarti program BKK itu. Ya, Itu aja penyaluran industri. penyaluran industri aja. Karena namanya juga kan bursa kerja khusus penyaluran kerja udah cukup. Berarti tujuan adanya BKK adalah untuk Penyaluran output dari siswa SMK Al Jabar. Nah, sekarang untuk pelaksanaan penyalurannya itu gimana Pak? Tahap-tahapannya tuh, langkah-langkahnya. Contohnya? Dalam menyalurkan siswa Ah. ke dunia kerja, tahapannya apa aja, langkah-langkahnya dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai terakhir finishing sampai anak diterima itu gimana? Berarti mulai dari anak pendaftaran, anak mengikuti tes psikotes, terus ketika yang lulus anak ada dikatakan medical check up. Setelah medical check up, si anak rata-rata itu tanda tangan kontrak SLC standar labor kontrak. Nah, itu untuk penentuan si anak diterima atau tidak. Ketika si anak sudah tanda tangan kontrak anak, berarti sudah siap untuk bekerja di suatu perusahaan. Rata-ratanya berarti daftar, tes, medical check up, tanda tangan kontrak, bekerja. Itu dilayani sama BKK ya? Kalau BKK hanya melayani sampai pendaftaran. Untuk tes, medical check up sampai bekerja kontrak itu berketerkaitan langsung oleh perusahaan. BKK hanya memfasilitasi dan menjembatani antara siswa dengan perusahaan. Menjembatani ya. Ngasih info ya. Nah, sih. Apakah dalam seiring perjalanan waktu adakah kendala-kendala yang ditemukan Pak selama menjalankan program itu? Kendala yang ditemukan ada beberapa hal, salah satunya tentang ketika suatu perusahaan menginginkan contoh tinggi badan anak minimal itu 165. Tapi ada anak yang tinggi badannya dikurang dengan 165, berarti salah satu kendala sekolah si anak yang tinggi badannya kurang mau kemana ini? Karena rata-rata perusahaan itu minimal untuk tinggi badan 145 dan 164 sampai dengan 165. Itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Kalau perempuan? Untuk perempuan itu 150 sampai 152. Adapun beberapa perusahaan yang untuk perempuan 160. Ada ya? Ada. Tinggi banget. Saya aja 158. Ada salah satu di PT Perakitan Epson. Itu 160 wajib perempuan. Terus kendala-kendala yang berkaitannya dengan kadang ketika si anak lulus nih harus ke suatu perusahaan. Ada juga yang kendalanya masalah biaya. Pas saya nggak punya uang mau medical check up ke Cikarangnya, atau pas saya nggak punya uang, orang tua nggak ada biaya untuk saya berangkat ke sana, itu salah satu kendala juga. Kendala yang tidak bisa kasarnya di backup oleh BKK. Masalah keuangan atau masalah tinggi badan itu kan lebih ke personal masing-masing si anak. Cuma kan di sisi lain kami teknis lainnya mencarinya tinggi badan yang kurang dari yang dirata-ratakan. Masalah biaya paling kami nyari perusahaan-perusahaan yang sekitaran khususnya Cirebon wilayah bagian timur, karena sekarang banyak perusahaan-perusahaan juga. Iya, yang Cinli itu. Cinli, Tekwang, ada Longridge, banyak. Cirebon sekitar sini banyak ya sekarang. Berarti itu adakah keuntungan dari kerjasama ini Pak? Ada keuntungan Ada Pak? tersebut. Sedikit apa banyak? Sedikit. Di antaranya apa Pak keuntungannya? Untuk perusahaan yang sekitar sini ya, itu perlu ini juga dah, karena ini terlalu riskan untuk dibahas. Enggak, yang umum aja, umum. Yang umum. Keuntungan bagi siswanya gitu. Keuntungan bagi siswa rata-rata untuk perusahaan itu sekarang daftar langsung. Karena untuk wilayah timur ini, maaf, terlalu banyak Karang Taruna, terlalu banyak lembaga sosial, lembaga warai masyarakat. Ketika kita membuka, mereka yang ya menghandle-nya. jadi langsung dengan
pihak yang terkait yang ada di desa tersebut. Kecuali untuk dengan dunia industri yang lain ya Pak ya. Kecuali untuk di Indonesia yang daerah barat dan luar negeri. Oh luar negeri ada Pak? Ada. Untuk luar negeri kami bekerja sama dengan LPKJ itu berada di Bogor, memfasilitasi untuk pemberangkatan ke Jepang. Udah ada yang berangkat Pak alumni di sini? Banyak lah, nggak kehitung malah. Oh ada datanya Pak? Ada. Nanti saya mungkin minta Oke, itu. siap. Berarti kan kalau keterserapan sesuai jurusan nggak itu Pak diterima di Jepang? Kalau Jepang itu kan yang penentuan job itu job deskripsinya itu dari yang membutuhkan karyawannya. Jadi tidak rata-rata tidak sesuai job deskripsi atau sesuai jurusan. Tapi kan mereka dilatih lagi di sininya ya. Tapi tetap dilatih secara bahasa maupun secara keterampilan. Karena di Jepang itu kan ada 3 sistem. Yang pertama itu sistem sistem IM. IM Jepang pernah dengar nggak? Iya. Pernah ya? Pernah tapi nggak tahu apa itu. IM Jepang ini naungan oleh pemerintah. Seleksinya mulai dari kabupaten, daerah, sampai nasional. Berarti ada Selekap, Selekda, dan Seleknas. Ini satu Indonesia. Gak mungkin 1.000-2.000 dong. Iya. 1 juta. Pasti. Dan Indonesia kan banyak. Yang nggak terima di bawah 5.000. Oh. Karena itu IM Jepang. Yang kedua ada SO. SO ini salah satu organisasi swasta pemberangkatan. Mungkin dulu sih disebutnya agensi. Sekarang sebutnya SO. Ini bisa suatu LPK yang punya SO ini tersebut yang bisa untuk pemberangkatan PMI. Tahu kan PMI? Iya. Kalau kan TKI, sekarang PMI, Pegawai Migran Indonesia. Ini untuk SO. Dan yang ketiga itu Swasta itu ya. yang ketiga itu ada SSW. SSW itu sistem skill worker. Jadi suatu sistem, contoh di Jepang membutuhkan tenaga welding untuk pembuatan galangan kapal. Nah, si calon PMI itu ingin ke Jepang melalui jalur SSW, minimal harus mempunyai sertifikat LAS. LAS, karena welding LAS. Tuh. Sertifikat LAS standar internasional baru bisa daftar ke SSW untuk penempatan galangan kapal welding. Atau akbar perawat. Di Jepang kan ada perawat. Ada perawat ya. Perawat itu berarti harus mempunyai ijazah D3 keperawatan. Itu jalur SSW. Ini untuk Jepang. Lebih cepat lewat SSW. Tetap ada pelatihannya juga di sananya di BP2MI, Badan Pengawasan Penyelenggaraan Tenaga Migran Indonesia. Tahun ini terakhir 2003 lulusan yang terakhir, apakah ada yang sudah terima di Jepang Pak? Atau 2002 lah terakhir setahun? Kalau 2002 kurang lebih ada 23. Banyak juga ya, laki-laki perempuan ya? Laki-laki perempuan. Dan untuk 2000 lulusan sekarang 2023 berarti ya. Itu pertama 7, ya 28 dan yang terakhir 2 per 17. Banyak juga berarti itu ya, lulusannya kan terserap ya di dunia kerja internasional. Selain Jepang ada lagi Pak? Korea. Jepang berarti kan Korea. Untuk Korea kan sudah terencana sistem G2G. Tahu? Pernah dengar. Familiar ya? G2G kan government to government, pemerintah dengan pemerintah, yang dinaungi oleh Badan Perlindungan PMI BP2MI. Nah, sistemnya gimana untuk Korea? Awal dari belajar, makanya kebanyakan kan ada LPK Korea. Ini sistemnya untuk belajar, ujian, ujian IPS topik. IPS itu Employment Permit System. Topik. Lolos. Nah, di sini baru ada beberapa subbab yang harus sending data, terus
turunnya CCVI, ada SLC, dan yang terakhir itu preliminary pelatihan, dan terakhir pemberangkatan. Nah, untuk mencapai suatu ujian ini kan anak harus belajar. Belajarnya difasilitasi di sini ya? Ada di sini. Di luar berarti bukan dikatakan LPK ya kan. LPK kan sistemnya terlalu kasaran dalam tanda kutip, biayanya terlalu gede. Saya selaku pengajarnya juga untuk bahasa Korea di kelas 12 dan untuk alumni itu sebagai sarana eskul. Ada eskul bahasa Korea. Biar dalam arti si anak cuma belajar. Masalah untuk tes, ujian, pendaftarannya boleh dikolektifkan oleh kami, BKK, boleh juga secara mandiri. Karena untuk Korea itu terbuka di websitenya BP2MI maupun di Korea langsung. Berarti memang memfasilitasi siswa dan memproses siswa untuk memang lebih bermutu lagi ya, terutama untuk terserap tenaga kerjanya ya. Selain Korea, Jepang, Korea yang sudah terserap gimana lagi Pak? Pernah ada kerja itu di Taiwan. Ada. Cuma berjalan 1 kali karena jarang ada peminat. Banyaknya Korea Jepang. Banyaknya karena kebanyakan lulusan SMK itu notabene mereka ingin bekerja, bukan untuk kuliah. Tapi emang ada aja yang kuliah. Jadi walaupun nanti diserap di bukan bidangnya di Jepang atau di manapun juga, tapi kan di sini di fasilitasi disiapkan agar skillnya meningkat mungkin ya. Dan pertanyaan terakhir Pak, pengawasan. Nah, untuk pengawasan program BKK sendiri bagaimana nih Pak? Pengawasan dari pihak sekolah, dari Disnaker atau pemerintah? Pengawasan dari Disnaker selaku dinas terkait ya ke BKK untuk seluruh Kabupaten Cirebon cuma hanya ingin data penyerapan kerja. Itu yang pertama. Karena Disnaker pun dituntut oleh kementerian mengurangi tenaga kerja khususnya di Kabupaten Cirebon. Makanya dari Disnaker pun sering kesini, sering silaturahmi, main, Pak gimana kondisi gitu ya? Kontrol, gimana kondisinya, gimana apa kendalanya, ada kendala apa dari sekolah pun dari lingkungan. Selama saya masih di BKK tidak ada kendala untuk keterkaitan hal-hal yang kurang mengenakan di sini. Toh sekolah juga memfasilitasi tempat, memfasilitasi sarana prasarana, lebih dari cukup katakan. Oh, apakah selalu ada ribet Pak setelah akhir tahun laporan gitu dari Pemda atau dari? Enggak ada. Dari sekolah ada mungkin ya? Dari sekolah. Kalau ada sekolah ribet. Mungkin ribetnya saya digaji oleh sekolah. Itu bonus tambahan. Berarti secara umumnya garis besar apakah program BKK ini sangat efektif tidak dalam meningkatkan, mengoptimalkan mutu lulusan? Dikatakan sangat efektif karena sudah terstruktur mulai dari anak pelatihan, persiapan untuk kerja, anak kerja sampai anak benar-benar sudah kerja. Nah, kendala terbesar ketika sudah kerja rata-rata rawas kontak. Itu yang susah dihubungi untuk penyerapan kerjanya. Kadang kan anak ada yang kerja 2 bulan 3 bulan keluar, kami kan langsung kontak. Atau ada benar-benar sampai jadi karyawan atau 6 bulan keluar, itu yang susah dicari. Kadang kontaknya ganti, dihubunginya susah, repot. Secara keseluruhan sangat karena program sekolah juga, sekolah membantu, sama-sama enak untuk akreditasi juga. Dari beberapa akreditasi dari tahun ke tahun untuk masalah BKK, penyaluran kerja, humas dan ubin tidak ada masalah. Semuanya terserap dengan baik. Cuma untuk yang masih nganggur mungkin cuma 0, sekian persen. Oh sedikit ya. Apakah si anak nikah? Kurang tahu. Kebanyakan perempuan mungkin pada nikah atau laki-laki dia kurang tanpa lost kontak lah di luar perencanaan dari BKK, karena BKK itu yang udah kerja ada pasti ada datanya. Oh iya.
Ya udah mungkin itu aja dulu Pak untuk wawancara awal. Nanti saya mungkin kembali lagi sampai lihat datanya. Oke, siap. Datanya mati ya. Mana mati? Bisa. Nanti saya kesini lagi. Mungkin saya kabarin lagi Bapak ada waktunya kapan. Saya jadwalnya pun. Padat ya. Hari apa ada luangnya Pak? Luangnya paling saya Selasa Kira-kira ada komputernya nyala tuh. Mati lampu soalnya. Jumat full. Paling hari Kamis saya longgar kok. Kamis, Senin full. Senin full. Selasa saya Korea. Mulai dari jam 1 sampai selesai jam 4. Kamis paling. Rebo ada free itu jam 14.15. Jam 2. Ya, nggak apa-apa. Jam mau jam